teman-teman semua, di video tutorial ke-6 ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk mengimpor soal yang sudah kita buat di Google Form di kelas lain untuk dipindahkan ke kelas yang lainnya. Tadi pagi saya mengajar di kelas 89 kegiatan penilaian harian kedua. Nah, soalnya di kelas 89 itu tadi sudah saya berhasil impor ke kelas 88. Karena besok kelas 88 ini di jam pertama dan kedua saya akan mengadakan kegiatan penilaian harian kedua. Nah, untuk yang kelas 87-nya saya belum buat dan rencananya ini sekarang akan saya jadikan contoh untuk membuat Google Form yang baru ya dengan cara mengimpor dari yang sudah ada. Jadi saya klik kelas 87. Kemudian seperti biasa tugas kelas kita create, kita buat. Kemudian di sini besok saya akan menggunakan question karena ada soalnya beserta dengan daftar hadir. Saya klik question di sini. Kemudian seperti biasa di sini kalau mau diisi dulu ini boleh. Ya, ini kan seperti biasa saya sudah membuat template untuk ini. Template-nya di sini berarti ini akan diisi dengan ini dulu ya. Besok itu sekaligus saja saya buat. Jadi ini klik kanan. Nah, besok adalah tanggal 17, jadi saya akan mengganti ini dengan tanggal 17. Kemudian saya kasih seperti ini biar kelihatan ya ini tanggal. Takutnya anak-anak bingung ini kode apa ya. Kemudian seperti biasa di bagian bawah juga ini saya sudah siapkan template-nya di sini. Ini untuk petunjuk opsional. Nanti kembali kita baca lagi ya setelah kita tempelkan atau setelah kita paste. Khawatir ada yang tidak sesuai karena modelnya ini kan template, jadi memang harus kita cek dulu. Ya ini. Nah, untuk susunan yang seperti ini abaikan saja ya, karena nanti pun kalau ketika sudah posting, kadang-kadang ini juga berubah. Jadi saya sudah pernah untuk merapikan ini, tampilannya akhirnya setelah diposting juga berantakan. Jadi ya sudah biarkan saja. Yang penting isinya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian seperti biasa teman-teman setel ya, ini kemudian topiknya di sini saya pilih di sini bahasa Inggris. Kemudian sudah kelas 87 ada nilai 100 sudah. Nanti akan kita jadwalkan nanti belakangan ya setelah kita membuat. Nah, bagaimana seperti biasanya kemarin kalau saat ulangan itu saya akan menyertakan juga file ya biar anak-anak masih sempat mereview tidak membuka yang lama. Nah, di sini ke kelas 8, kelas 8-nya ya di sini ada PPT-nya, saya akan sertakan kembali ini PPT-nya sebagai bahan materi untuk mereka review. Ya, kemudian setelah saya share materi ini, agak lama ya, biasanya lebih cepat ini. Ya, sabar menunggu. Nah, sudah ada di sini materi. Nah, kemudian kita create. Yang kita create ini kan adalah Google Form yang isinya daftar hadir dan soal. Tapi saya tidak membuat baru. Nah, inilah ini dengan cara mengimpor. Ya, mengimpor soal dari yang sudah ada. Caranya bagaimana? Kita klik create seperti biasa. Kita buat formulir seperti biasa. Kemudian Kemudian di sini ada pilihan seperti biasa, teman-teman kita sudah familiar dengan tanda tambah ini ya. Nah, yang kedua yang kita pakai, yang di bawahnya, yaitu tulisannya import question. Kita klik import question, kalau namanya import kan berarti kita memasukkan ya ke dalam file yang sudah ada atau ke dalam Gform yang masih kosong. Kita pilih di sini soalnya ya, ini soalnya makanya perlu dikasih tema seperti ini teman-teman agar kita tahu gitu soal yang kita buat atau Google Form yang kita buat itu kemarin warnanya warna apa, kemudian kita kasih tema apa. Saya ingat ini untuk kelas 8 ya, saya buat soalnya seperti ini. Jadi saya klik ini, kemudian ada pilihan select, kita pilih select di sini. Kemudian ada pilihan, nah kelihatan ya judulnya benar, ini untuk kelas 8 penilaian harian kedua. Kemudian kita pilih select all, ini kita pilih ini. Kita pilih select all, kemudian di bawahnya ada import questions, kita klik import questions. Ya, dadah. Nah, sudah terlihat ya, sudah terlihat. Nah, di sini terlihat ini terdiri dari 3 bagian, padahal saya hanya membuat 2 bagian. Di bagian pertama adalah daftar hadir, ini daftar hadir, dan di bagian keduanya adalah soal. Nah, karena ada 3 bagian di sini, berarti bagian yang paling atas ini kita kita delete dengan cara klik yang titik 3, kemudian di sini kita delete section. Ya, kemudian oke. Oke, nah sudah seperti biasa ya. Tinggal kita berikan judul saja, seperti biasa gitu ya. Saya akan gunakan template yang sudah saya buat.
Ini berarti judulnya daftar hadir. Ya, kemudian saya copy, saya pindahkan di sini. Saya copy paste di sini, Ctrl V, ya. Baca kembali, sudah benar, kemudian kita klik di sini. Kita klik lagi di form description, saya kembali lagi ke template saya di Word. Saya tuliskan, saya copy paste ini, saya blok dulu, kemudian kita bawa ke sini. Nah, baru kita copy paste dengan cara klik kanan, kemudian kita paste. Ya, sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman semuanya. Sudah selesai, ini 10 soal sudah berhasil diimpor. Nah, kemudian kita lihat setelannya dulu. Kita lihat setelannya. Nah, di sini saya akan lihat ya, ini limit 1 respon. Nah, teman-teman di sini ada yang tanda checklist ini ya. Kalau ini kita checklist berarti memang anak-anak selalu akan meminta izin karena memang ini dibatasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya dan organisasi yang terpercaya di sini. Jadi kalau ini kita klik berarti memang anak-anak yang masuknya pakai Gmail dan lain-lain tidak bisa gitu. Jadi saya mengalah ya untuk kali ini, karena kemarin-kemarinnya selalu saya checklist, sekarang saya mengalah, saya tidak checklist ini, kemudian saya save, kembali kita ke setting ini, kita lihat lagi di presentation, ya biasanya di akhir form ini saya suka membuat thank you for attending my class today. Seperti itu ya, untuk ucapan terima kasih di akhir form. Kemudian kita save lagi. Karena ini sudah jadi kuis ya, ini sudah jadi kuis kan karena sudah jadi kuis, karena sudah tadi kita impor modelnya, jadi ini kita save aja. Ya, sudah selesai sampai di sini, sudah selesai. Mudah bukan ya teman-teman, tinggal memindahkan saja. Nah, kemudian saya ke classwork ya, ini untuk menjadwalkan, ini sudah diatur semuanya, ada 100. Nah, ini ternyata nih belum diatur ya, untuk tanggal menyerahkannya ya. Jadi karena besok tanggal 17, berarti tetap tanggal 17. Kemudian saya ubah di sini jamnya, walaupun ini kalaupun lewat responnya tidak kita tutup juga, dia akan terus aja sama ya, bisa kita tetap collect gitu. Jadi tapi nggak apa-apa biar anak-anak ingat bahwa ini jam 16 ya akan dikumpulkan. Klik sembarangan di luarnya. Kemudian di sini all student kelas 87. Nah, kalau teman-teman misalnya ingin menggunakan ini untuk beberapa kelas dari awal itu juga bisa ya seperti itu. Tapi artinya kan kita tidak mengimpor soal dari satu kelas ke kelas yang lain. Dan juga kalau beberapa kelas sekaligus itu tidak bisa dijadwal. Jadi saya tetap di kelas 87 ini dan saya klik ini dan saya schedule. Besok itu schedule saya jam 7.30, tapi saya akan buat di sini jam 7.20 saja karena saya khawatir setting jam yang ada di waktu di laptop saya itu tidak sama ya. Takutnya nanti lebih lama atau ya lebih lama akan mengurangi haknya siswa. Ini saya schedule sekarang. Ya, besok soal ini akan terlihat, coba kita lihat di sini di bahasa Inggris. Ya, di bahasa Inggris tanggal 17, ini besok di schedule untuk tomorrow, tanggal 17 di sini ya. Ya, kita lihat di sini tanggalnya, tanggal 17. Ya, udah bisa. Alhamdulillah. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.